terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala idan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Wa qala dan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanassalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan kita kembali dalam acara kesayangan kita Mutiara Iman di TV nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah dengan judul Zakat dalam Islam. Kajian yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat secara umum diartikan yaitu mengeluarkan sebagian harta kita
yang telah memenuhi syarat nisab dan haul untuk disalurkan kepada orang yang berhak. Siapakah orang yang berhak itu menerima zakat? Baik dalam bentuk zakat fitrah, zakat mal atau harta, zakat profesi atau zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat peternakan, perikanan, perkebunan. Yaitu Allah jelaskan di surah At-Taubah ayat 60 yang kita bahas nanti lebih lanjut. Oleh karena itu zakat penting dikeluarkan dalam rangka untuk membersihkan harta kita. Agar harta kita bersih dan didoakan juga oleh orang lain. Kajian yang kedua, dalil atau dasar hukum perintah berzakat. Dalil dasar hukum tentang perintah berzakat Allah jelaskan melalui firman-Nya di Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Yang artinya, Aqimis sholat wa atus zakata. Dirikan sholat, laksanakan sholat, dan tunaikan zakat. Berkali-kali Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu tersurat di Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Lalu didukung lagi dalilnya di Quran surah At-Taubah ayat 103. Ambil zakat dari sebagian harta mereka, agar harta mereka bersih dan doakan mereka. Di surah At-Taubah ayat 103. Itu dalilnya juga surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian tentang zakat dalam Islam. Kajian yang ketiga, jenis-jenis zakat. Di dalam ajaran Islam ada beberapa jenis zakat yang harus dikeluarkan oleh umat Islam. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib hukumnya kepada semua umat Islam. Kecuali saudara kita yang pada malam 1 Syawal atau malam Idul Fitri, yang insya Allah jatuh 31 Maret,
tidak ada sama sekali yang bisa dimakan. Dan di hari raya Idul Fitri 1 Syawal 31 Maret 2025 tidak ada yang bisa dimakan, baru bisa disubsidi, dibantu oleh orang lain, apa keluarganya yang mampu. Tapi selama ada bisa dimakan di malam Idul Fitri, malam 1 Syawal dan 1 Syawal, wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini wabil khusus diperuntukkan kepada orang fakir, orang miskin dan fakir miskin. Tidak boleh diambil orang lain. Ini haknya orang fakir, orang miskin, fakir miskin, agar dia juga berbahagia menyambut 1 Syawal dan menjalani 1 Syawal atau Idul Fitri 2025 yang jatuh tiap 1 Maret insya Allah 2025. Bertepatan Senin, hari Senin. Ada juga yang disebut zakat mal atau zakat harta. Ada juga yang disebut zakat perdagangan atau perniagaan. Ada juga zakat perikanan, zakat perkebunan, zakat pertanian. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada. Bagaimana cara perhitungannya? Menurut informasi yang saya dapatkan dari Majelis Ulama Indonesia Selatan Kota Makassar dan Basnas Sulawesi Selatan dan Basnas Kota Makassar, untuk Sulawesi Selatan umumnya wabil khusus Kota Makassar, zakat fitrah dalam bentuk beras itu 3,5 liter. Sedangkan dalam bentuk uang tergantung dari mutu beras yang kita konsumsi sehari-hari. Untuk kelas premium atau kelas tinggi itu 15.000 per liter. Untuk kelas menengah itu 13.000 per liter. Untuk kelas rendah 12.000 per liter. Sebagai contoh cara perhitungan zakat fitrah. Saya punya tanggungan 1 anak bungsu, 3 anak yatim. Berarti 4 ditambah 1 istri 5. Berarti kalau beras yang kami keluarkan itu 3,5 liter kali 5. Berarti 17,5 liter. Itulah yang saya salurkan ke UPZ. Unit pengumpul zakat di setiap masjid. Tapi boleh juga langsung ke sasaran. Ke orang fakir, orang miskin dan fakir miskin yang dekat dulu dengan rumah kita. Setelah itu yang dekat dulu dengan kita, lingkungan keluarga kita yang fakir, yang miskin, fakir miskin. Setelah itu cari tetangga-tetangga yang fakir, yang miskin dan fakir miskin. Kalau tidak ada, baru ke panti-panti asuhan. Bagaimana Pak Ustaz kalau uang? Tinggal dikali. Tadi 3,5 liter kali 15.000. Karena saya konsumsi misalnya kelas beras premium atau kategori tinggi. Berarti 15.000 dikali 3,5. Baru kali 5. Itulah jumlah uang yang di-store di unit pengumpul zakat di setiap masjid atau lembaga-lembaga syariah Islam lainnya yang ditunjuk oleh Basnas. Tapi sebagai saran, lebih afdal kalau zakat fitrahnya dalam bentuk beras. Karena Rasulullah tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Lebih afdal kalau beras. Tapi bukan berarti tidak boleh kalau uang. Boleh, tapi kita cari afdalnya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu diperhatikan dalam soal afdal. Zakat fitrah sangat afdal nanti dikeluarkan ketika akhir Ramadan. Menjelang masuk 1 Syawal. Akhir Ramadan itu minggu maghrib. Setelah berbuka itu sudah akhir Ramadan. Itu afdalnya di situ dikeluarkan zakat. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Itu idealnya, afdalnya nanti di store itu zakat fitrah di akhir Ramadan. Jadi Ahad habis maghrib. Tetapi yang menjadi persoalan itu UPZ, unit pengumpul zakat di masjid, itu butuh waktu dalam mengumpul atau ambil zakat dalam mengumpul dan menyalurkan. Jadi susah juga itu kalau kepepet. Karena harus disalurkan ke orang berhak. Kapan disalurkan? Pada 1 Syawal menjelang khutbah Idul Fitri, salat Idul Fitri itu sudah makruh. Tapi kalau apalagi kalau disalurkan di 1 Syawal maghrib itu sudah haram hukumnya. Ini menjadi pertimbangan. Lebih baik daripada menyusahkan amil zakat,
pengumpul zakat di masjid lebih baik sekarang sudah bisa. Sekarang lagi 6 hari Ramadan. Lebih baik dikumpulkan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itu zakat fitrah. Lalu zakat mal. Bagaimana perhitungannya Pak Ustaz zakat mal? Zakat mal, zakat harta harus memenuhi syarat nisab dan haul. Nisab itu jumlah. Haul lama kepemilikan. Misalnya ada ibu punya 85 gram. Itu berupa harta. Emas itu sudah dimiliki selama 1 tahun bahkan lebih. Itu sudah memenuhi syarat haul, lama kepemilikan. Nisabnya bagaimana? 85 gram sekarang harga emas saya lihat di running teks berjalan TVRI itu kurang lebih 1.600.000. 1.600.000 dikali 85. Hasilnya kalau tidak salah itu 136 juta. Nilai 136 juta atau nilai dari 85 gram per up to date harga emas sekarang itu 136 juta. Itulah 136 juta dikeluarkan 25%. Dapatnya berapa? 3,4 juta. Wajib dikeluarkan setiap tahun. Selama emas itu menjadi milik kita. 3,4 juta setiap tahun. Begitu pula juga zakat perniagaan, zakat profesi, zakat perikanan, perkebunan. Tinggal dasarnya 85 juta. Jadi kalau 85 juta keluarkan 25%. Nah, sebagai contoh lagi. Untuk memudahkan, sering dilupa. Gaji saya itu sebagai ASN, aparatur sipil negara, dosen. Dengan kualifikasi guru besar itu 25 juta per bulan. Kurang lebih 25 juta per bulan. Karena itu sifatnya sudah kepemilikan. Sudah pasti bahwa dalam setahun itu diterima. Makanya untuk memudahkan setiap bulan saya keluarkan. Jadi 25 juta keluarkan 2,5% per bulan. Kenapa saya lakukan per bulan? Karena insya Allah gaji itu kontinu sampai pensiun. Bahkan sampai gaji pensiun sampai mati. Karena sering dilupa di akhir tahun dalam menghitungnya. Boleh seperti itu. Dalam setiap bulan keluarkan langsung 2,5% untuk memudahkan administrasinya dan mengingat. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita sudah bahas tentang pengertian zakat, dalilnya zakat, lalu cara perhitungan zakat. Apa manfaatnya zakat? Kita iklan, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita masuk kajian tentang manfaat atau keutamaan zakat. Baik zakat fitrah, zakat mal atau harta, zakat perniagaan atau perdagangan, zakat penghasilan atau zakat profesi atau zakat gaji, zakat perikanan. Apa manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah manfaat sosial. Social oriented. Jadi manfaat sosial, termasuk ibadah sosial, yaitu berbagi kepada sesama. Berbagi kepada sesama. Bayangkan orang yang tidak bisa makan kodong, orang fakir itu orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Miskin punya apa-apa, tapi paginya makan, siangnya makan, malamnya tidak. Itu miskin. Lalu ada zakat fitrah, akhirnya bisa berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Ketika takbir berkumandang, dia juga bisa bergembira
mencicipi atau mengkonsumsi makanan karena adanya zakat fitrah. Itu kelebihan. Yang kedua, manfaat zakat selain tadi ibadah sosial juga mengandung ibadah ekonomi. Terjadi pemerataan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan umat. Dan yang ketiga, ibadah zakat adalah membersihkan harta kita sehingga jauh dari bala. Jadi sering kita dengar ada orang kena musibah kebakaran, patut diduga mungkin tidak mengeluarkan zakat hartanya, zakat malnya. Dan ibadah zakat adalah ibadah spiritual dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang terakhir yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa-siapa yang berhak menerima zakat? Allah jelaskan di surat Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Surah At-Taubah ayat 60. Allah jelaskan di situ ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ini ketentuan Al-Quran. Yang pertama golongan fakir. Yang kedua golongan miskin. Yang ketiga amil, orang yang mengumpul dan menyalurkan zakat di masjid itu berhak menerima zakat. Yang keempat mualaf. Yang kelima orang yang berutang, orang yang kena budak saya. Yang ketujuh orang fisabilillah, orang yang sedang menuntut ilmu. Katakanlah orang Bima sedang menuntut ilmu di UNM, kuliah di UNM, lalu kehabisan dana, bahkan terancam tidak makan, boleh dapat zakat fisabilillah. Orang yang menuntut ilmu, orang yang menyiarkan syiar Islam, mendakwakan Islam, misalnya orang Manado di Makassar kekurangan bahan makanan, boleh dapat zakat itu fisabilillah. Dan yang terakhir wabnis sabil, orang yang mentara dalam perjalanan. Seperti saudara kita ada yang komunitas majelis tablik itu biasa bermalam di masjid dari Manado, 3 bulan meninggalkan keluarganya. Tiba-tiba sudah mau pulang ke Manado, tidak ada biaya pulang, boleh berhak mendapatkan zakat. Itu disebut orang yang sedang dalam perjalanan wabnis sabil. Jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, yang perlu diperhatikan juga para amil zakat yang berada di unit pengumpul zakat di setiap masjid-masjid atau lembaga Islam lainnya yang ditunjuk oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, adalah doa menerima zakat. Ada doanya. Doa, ada juga doanya yang pemberi zakat. Ada doanya, ada juga doanya penerima zakat. Ini yang perlu dihafal oleh para amil zakat di masjid. Ada juga doanya ketika mengeluarkan zakat. Ada juga doanya penerima zakat, para amil zakat di masjid, agar berkah zakat itu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, saya tambahkan sedikit tambahan, khususnya saudara-saudara kita, guru saya, senior kita yang sudah lansia, lanjut usia, akhirnya tidak mampu lagi dari segi kesehatan, berpuasa, menahan lapar, dahaga, serta syarat-syarat puasa lainnya. Lakukan fidyah. Syarat fidyah sebagai pengganti puasa bagi yang kesehatannya kurang memadai, kurang memenuhi syarat. Allah jelaskan di Al-Baqarah 185, bukan 184, bukan 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman maddudatin faman qana minkum marida aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Fidyah, MUI menetapkan fidyah itu dalam bentuk 50.000 per hari per jiwa. Kalau tidak salah, kalau beras 3,5 kg kalau tidak salah. Jadi apa maksudnya itu Pak Ustaz, 50.000 per hari? Jadi misalnya si A lansia sudah 70 tahun, tidak bisa lagi menahan lapar, dahaga karena kondisi fisik sudah lemah, fidyah 50, misalnya 1 hari dia tidak bisa puasa, atau berarti dia hanya membayar 5.000
Idealnya karena ayat ini firman Allah berbunyi memberi makan kepada orang miskin. Idealnya dalam bentuk makanan. Contoh, kemarin ada kasus di lingkungan saya itu di Jalan Traktor 2 ada orang lansia tidak mampu lagi berpuasa. Dia biasa awal-awal Ramadan bisa puasa, tapi ada satu absen puasanya 1 hari. Lalu dia bertanya, bagaimana ini Pak Ustaz? Saya bilang jangan berupa uang, karena perintah Allah melalui firman-Nya di Quran surah Al-Baqarah 184 memberi makan kepada orang miskin, bukan memberi uang kepada orang miskin. Bagaimana itu 50.000? Jadikan makanan. Jadi masakan Padang itu yang rendang atau ayam itu kategori dosnya bagus itu sekitar 19, bergerak 18 sampai 20.000 atau jadi 50.000 itu belikan saja 3 nasi dos masakan Padang yang setara dengan 50.000. Lalu antar kepada orang fakir, orang miskin, dan fakir miskin. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan bahwa di bulan suci Ramadan ini umat Islam yang khususnya zakat yang wajib hukumnya yaitu zakat fitrah, zakat mal, zakat perdagangan, zakat profesi, zakat perikanan, zakat perniagaan yang memenuhi nisab perhitungan dan memenuhi haul, yaitu 1 tahun masa kepemilikan baik tahun Hijriah maupun tahun Qamariyah atau tahun Masehi, keluarkan zakatnya demi membersihkan harta kita sehingga harta kita insya Allah Allah lindungi dari berbagai bala, juga berfungsi sebagai ibadah sosial, ibadah yang bernuansa ekonomi, dan ibadah spiritual dalam rangka meningkatkan intak iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada para pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.